Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Vanessa dengan NIM A1A325033. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang kemiskinan dan kesenjangan global berdasarkan pembahasan dari buku Budi Winarno. Dalam pendahuluannya dijelaskan bahwa walaupun dunia sekarang berkembang sangat cepat dalam bidang teknologi, ekonomi, dan komunikasi, ternyata masih banyak masyarakat di berbagai negara yang hidup dalam kemiskinan. Globalisasi memang membawa kemajuan dan membuat hubungan antar negara menjadi lebih mudah, tetapi manfaat dari globalisasi itu tidak dirasakan secara merata. Negara-negara maju yang memiliki modal besar, teknologi canggih, dan ekonomi kuat semakin berkembang pesat, sedangkan banyak negara berkembang masih mengalami kesulitan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Nah, dari kondisi itulah muncul yang disebut dengan kesenjangan global, yaitu perbedaan kesejahteraan yang sangat jauh antara negara kaya dan negara miskin. Jadi, walaupun dunia terlihat semakin modern, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati kehidupan yang layak. Kemudian, dalam pembahasannya, data-data statistik di dalam buku Budi Winarno menjelaskan bahwa angka kemiskinan dunia masih sangat tinggi, terutama di negara-negara yang masih berkembang. Banyak masyarakat hidup dengan pendapatan rendah sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Nah, data statistiknya juga menunjukkan bahwa kekayaan di dunia sebagian besar dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat dan negara-negara maju. Sementara sebagian besar penduduk dunia hanya mendapatkan bagian kecil dari kekayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dunia masih sangat tidak merata. Selain itu, tingginya angka kemiskinan juga menyebabkan banyaknya masyarakat sulit mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga kesempatan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka semakin kecil. Setelah itu, di dalam buku ini juga menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Nah, menurut Budi Winarno ini, kemiskinan bukan hanya soal tidak memiliki uang, tetapi juga kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan. Nah, dalam artian yang lebih luas karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Orang yang tidak memiliki kesempatan berkembang dalam hidup dengan layak juga bisa dikatakan mengalami kemiskinan. Nah, biasanya sulit keluar dari lingkungan kemiskinan ini karena keterbatasan akses dan kesempatan yang mereka miliki. Selanjutnya, materi di dalam buku ini membahas tentang program yang tentang struktur adjustment program atau SAPS, yang merupakan program dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara berkembang yang mengalami masalah ekonomi dan utang. Nah, program ini biasanya berisi kebijakan seperti pengurangan pengeluaran pemerintah, privatisasi, dan penerapan pasar bebas. Nah, tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi negara supaya lebih stabil. Namun, menurut Budi Winarno, dalam praktiknya program ini sering memberikan dampak negatif terhadap masyarakat miskin karena pemerintah mengurangi pengeluaran bantuan pendidikan, kesehatan, dan subsidi untuk masyarakat menjadi berkurang. Selain itu, perusahaan lokal jadi sulit bersaing dengan perusahaan asing yang lebih besar sehingga pengangguran meningkat. Nah, akibatnya masyarakat kecil justru semakin terbebani oleh kebijakan tersebut. Setelah itu, ada pembahasan tentang respon internasional terhadap kemiskinan global dari berbagai organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Sebenarnya telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan pembangunan, bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kerja sama ekonomi antar negara. Negara maju juga memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Budi Winarno dalam buku ini, bantuan internasional
internasional seringkali belum sepenuhnya berhasil karena masih ada kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara besar. Selain itu, masalah seperti korupsi, konflik, dan ketergantungan ekonomi juga menjadi hambatan dalam mengatasi kemiskinan global. Kemudian dalam strategi pengurangan kemiskinan dijelaskan tentang utang dan pinjaman lunak. Nah, pinjaman lunak adalah bantuan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih ringan, agar negara berkembang dapat membangun ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastrukturnya. Nah, tujuannya supaya negara miskin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, strategi ini juga memiliki risiko karena jika utang tidak dikelola dengan baik, maka negara berkembang bisa semakin bergantung kepada negara maju dan lembaga internasional. Akibatnya, negara menjadi sulit mandiri secara ekonomi karena terus terbebani pembayar utang dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengurangan kemiskinan tidak cukup dengan pembangunan yang adil, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Jadi kesimpulannya, menurut Budi Winaro ini, kemiskinan dan kesenjangan global merupakan masalah besar yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi dunia yang belum merata. Nah, globalisasi memang membawa kemajuan bagi dunia, tetapi manfaatnya itu lebih banyak dirasakan oleh negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Nah, karena itu diperlukan kerjasama internasional, kebijakan pemerintah yang adil, dan perhatian yang lebih besar terhadap masyarakat miskin supaya kesenjangan global dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dunia menjadi lebih merata. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.